Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Selamat siang. Di bawah tengah terik siang hari, saya Nasrul Tama bersama dengan kelompok 8 di sini akan membahas topik yang sangat menarik mengenai organisasi, yaitu komunikasi organisasi. Bersama kelompok 8 di sini ada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng nih, yaitu ada Mbak Selvi, Mbak Rani, dan Mas Cepi dan Mas Ivan. Menurut Mas Cepi, apa itu komunikasi organisasi? Dan apa pentingnya komunikasi organisasi dalam sebuah bisnis? Oke, baik. Pertanyaan pertama mengenai definisi dari komunikasi organisasi serta mengapa sih komunikasi itu penting dalam dunia organisasi dan bisnis. Dalam konteks organisasi, komunikasi itu diibaratkan sebagai aliran vital yang menghidupkan setiap aspek perusahaan. Proses ini melibatkan tidak hanya pertukaran informasi tetapi juga ide, nilai, dan perdagangan di antara anggota organisasi. Jika kita mengadopsi pandangan ilmiah terhadap komunikasi organisasi, kita dapat melihatnya sebagai suatu sistem dinamis yang telah berubah, melibatkan langkah-langkah yang kompleks seperti encoding, transmission, dan decoding informasi. Salah satu pandangan klasik tentang teori komunikasi adalah tentang model Shannon-Weaver yang menggambarkan tentang aliran informasi secara linear. Namun pendekatan yang lebih modern, seperti model transaksional, menekankan pada saling ketergantungan antar pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Pentingnya komunikasi organisasi dalam dunia bisnis tidak dapat diabaikan. Secara ilmiah, komunikasi yang efektif itu memainkan peran kunci dalam menciptakan pemahaman bersama di antara anggota tim, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan memperkuat koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Berbagai faktor seperti struktur hierarki, budaya perusahaan, dan teknologi informasi itu mempengaruhi akan dinamika komunikasi ini. Namun sebenarnya mari kita beralih ke dimensi praktisnya. Komunikasi yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang jelas dan relevan. Ini tidak hanya mengurangi ketidakpastian, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Tapi bukan hanya itu saja, komunikasi organisasi yang efektif menciptakan iklim kerja yang sangat positif. Ketika informasi dihargai dan dipertukarkan secara terbuka, ini mampu membangun kepercayaan dan loyalitas di antara anggota tim. Karyawan yang merasa didengar dan merasa dihargai lebih cenderung berkontribusi secara aktif dan merasa terlibat dalam kesuksesan perusahaan. Lebih dari itu, komunikasi organisasi memainkan peran penting dalam adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar, organisasi dapat merespon secara lebih cepat dan bersaing dengan lebih efektif. Sebagai kesimpulan, komunikasi organisasi bukan hanya sekedar konsep ilmiah yang kompleks, tetapi juga fondasi utama yang membentuk kesehatan dan keberlanjutan suatu organisasi di dunia bisnis yang terus berkembang. Mari kita tambahkan lapisan lebih dalam pada peran komunikasi organisasi dalam suasana yang lebih naratif. Pikirkan saja komunikasi sebagai sebuah seni, di mana setiap kata dan gestur mampu membentuk lukisan besar yang menciptakan identitas dan budaya dalam suatu organisasi. Bayangkan sebuah pertemuan tim di suatu perusahaan. Melalui proses komunikasi yang tepat, setiap anggota tim dapat berbagi visi dan misi dan memberikan umpan balik yang sangat konstruktif dalam merancang strategi secara kebersamaan. Dalam konteks ini, komunikasi bukan hanya sebagai sarana informasi saja, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk jalin emosional dan motivasi di antara individu yang bekerja sama. Peran penting komunikasi ini sangat terungkap dan sangat terpakai saat perusahaan menghadapi tantangan. Ketika gejolak eksternal mengguncang pasar, komunikasi yang terbuka dan transparan itu bisa membuat kepemimpinan menjadi pendorong kestabilan.
Ini mampu menciptakan kepercayaan di antara para karyawan dan membuat mereka merasa terhubung dengan visi dan misi perusahaan. Dengan memberikan keyakinan bahwa mereka dapat bersama-sama mengatasi rintangan yang ada, lebih jauh lagi, komunikasi organisasi itu dapat secara efektif memainkan peran sebagai jembatan antara tingkat hierarki secara horizontal maupun vertikal dalam suatu organisasi. Bukan hanya tentang pesan yang disampaikan dari atas ke bawah saja, tetapi juga tentang mendengarkan dan menghargai umpan balik dari bawah ke atas. Sekian. Adapun menurut Mas Ivan, bagaimana peran komunikasi dalam membangun budaya organisasi yang kuat? Bagaimana peran komunikasi dalam membangun budaya organisasi yang kuat? Komunikasi memainkan peran sentral dalam membangun budaya organisasi yang kuat. Pertama-tama, melalui komunikasi yang konsisten dan jelas, organisasi dapat mengartikulasikan nilai-nilai inti, norma, dan keyakinan yang membentuk budaya perusahaan. Pesan yang terus-menerus disampaikan kepada karyawan membantu membentuk pemahaman bersama tentang apa yang dianggap penting dan dihargai dalam lingkungan kerja. Selain itu, komunikasi memfasilitasi pembentukan identitas bersama di antara anggota organisasi dengan berbagai kisah sukses, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan tujuan bersama. Komunikasi menciptakan landasan emosional yang mengakar pada budaya organisasi. Karyawan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai ini cenderung lebih terlibat dan berkonsentrasi pada menciptakan budaya yang kuat. Komunikasi juga berperan dalam menyampaikan umpan balik terhadap perilaku yang mendukung atau tidak mendukung budaya organisasi yang melalui umpan balik yang konstruktif. Organisasi dapat memperkuat nilai-nilai yang diinginkan dan merespon perubahan yang mungkin diperlukan untuk memperkuat budaya. Lebih lanjut, komunikasi memfasilitasi transparansi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Ketika karyawan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung menerima dan mendukung budaya yang berkembang dari keputusan tersebut. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai pembentukan budaya yang berkelanjutan. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat memperkuat nilai-nilai, mengembangkan identitas bersama, dan menciptakan budaya yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan kesuksesan jangka panjang. Selesai. Pertanyaan selanjutnya, menurut Selvi, bagaimana komunikasi dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan? Peran komunikasi dalam membantu meningkatkan produktivitas karyawan. Komunikasi yang efektif di tempat kerja dapat membantu meningkatkan produktivitas karyawan ya, melalui beberapa cara. Yang pertama itu komunikasi yang jelas mengenai tujuan perusahaan dan harapan kinerja membantu karyawan memahami peran mereka dengan lebih baik. Hal ini menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi individu terhadap kesuksesan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, komunikasi terbuka dan transparan memungkinkan karyawan untuk berbagi ide, masukan, dan masalah dengan pimpinan sesama tim. Ini menciptakan lingkungan di mana solusi dapat ditemukan secara kolaboratif, mendorong inovasi, dan memperbaiki proses kerja. Komunikasi yang baik juga mencakup umpan balik yang teratur, memungkinkan karyawan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki dan memahami kekuatan mereka. Dengan pemahaman ini, karyawan jadi bisa lebih fokus pada pengembangan diri dan peningkatan kinerja. Yang terakhir, komunikasi yang positif menciptakan budaya kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan. Dengan cara pujian, pengakuan, dan apresiasi terhadap prestasi individu atau tim dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan komunikasi, kau jangan gini-gini apa? Rani. Bagaimana nih membangun komunikasi yang inklusif dan beragam di dalam organisasi?
Bagaimana teknik storytelling dalam memperkuat pesan organisasi? Teknik storytelling merupakan alat yang kuat untuk memperkuat pesan organisasi karena dapat membangun koneksi emosional dan memperjelas makna di balik informasi. Pertama-tama, storytelling membantu membawa data dan fakta ke dalam konteks yang dapat mengerti dan relevan bagi audiens. Dengan merangkul narasi, organisasi dapat menyampaikan pesan kompleks atau informasi bisnis dengan cara yang lebih menarik dan meningkat. Selain itu, storytelling menciptakan kekompakan di antara pemangku kepentingan. Dengan merangkul kisah yang menarik, organisasi dapat membantu narasi, mempersatukan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Ini menciptakan pemahaman bersama tentang nilai-nilai, tujuan, dan budaya organisasi, memperkuat identitas mereka dan hubungan dengan audiens. Teknik storytelling juga memungkinkan organisasi untuk menekankan dampak dan nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan. Melibatkan audiens melalui kisah sukses atau pengalaman nyata memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan mereka dengan yang menyampaikan dan dapat diresapi oleh audiens. Ini dapat memotivasi tindakan atau dukungan dari pemangku kepentingan. Penting untuk menciptakan karakter yang dapat diidentifikasi dalam storytelling, melibatkan tokoh-tokoh atau mencerita kehidupan nyata, membantu membawa pesan organisasi ke tingkat personal, memungkinkan audiens untuk merasakan dalam memahami dampak yang diinginkan oleh organisasi. Terakhir, storytelling dapat meningkatkan daya ingat dan retensi informasi. Manusia cenderung lebih mengingat cerita daripada fakta-fakta terpisah. Dengan merangkul elemen storytelling, organisasi dapat menciptakan pesan lebih abadi dan mudah diingat bagi audiens mereka. Dengan merangkul teknik storytelling, organisasi dapat membantu konveksi yang lebih kuat dan pemangku kepentingan mereka menyampaikan pesan dengan cara lebih meningkat dan memperjelas makna di balik informasi yang mereka sampaikan. Ini merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat pesan organisasi dan membangun cerita mereka yang kohesif. Kembali lagi nih sama Mas Cepi, apa saja jenis-jenis komunikasi dalam konteks organisasi? Baik, mengenai jenis-jenis dalam dunia organisasi. Dalam dunia organisasi sendiri, dalam dinamikanya itu, komunikasi itu memiliki beragam bentuk yang membentuk pola interaksi antara anggotanya. Pertama-tama kita mengetahui adanya komunikasi formal yang secara terstruktur umumnya mengikuti hierarki dalam organisasi. Ini mencakup instruksi resmi, laporan dan kebijakan perusahaan yang disampaikan melalui saluran yang telah ditetapkan. Selain itu, komunikasi informal juga memegang peran penting. Ini terjadi tanpa aturan yang ketat dan seringkali melibatkan percakapan sehari-hari di antara para rekan kerja. Ruang ngobrol di sekitar kopi atau ruang istirahat seringkali menjadi tempat di mana ide-ide yang tak dikembangkan secara formal dalam rapat bisa membentuk ikatan sosial yang kuat di antara anggota tim. Komunikasi lateral atau horizontal itu terjadi antara individu atau kelompok di tingkat yang sama dalam organisasi. Misalnya saja antara departemen yang berbeda atau antara rekan sejawat. Hal ini yang mempromosikan koordinasi lintas fungsional dan pertukaran informasi di luar jalur hierarki tradisional. Selanjutnya ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini mencakup pertukaran informasi antara anggota tim yang berada pada tingkatan hierarki yang berbeda. Ini memungkinkan adanya kolaborasi antar tingkat organisasi dan mempercepat arus informasi, mengatasi hambatan komunikasi vertikal. Tidak ketinggalan juga komunikasi formal dan informal melibatkan cara penyampaian pesan. Komunikasi formal melibatkan dokumen resmi, presentasi atau pertemuan jadwal dan sedangkan komunikasi informal itu lebih santai seperti percakapan tatap muka atau penggunaan media sosial internal.
Terakhir ada komunikasi verbal dan nonverbal juga menjadi elemen penting. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara dapat memberikan dimensi tambahan pada pesan yang disampaikan. Sementara komunikasi tertulis mengekspresikan informasi secara rinci dan terdokumentasi. Dalam kombinasi itu, berbagai jenis komunikasi ini menciptakan kain yang kompleks, membentuk pola interaksi yang membawa dampak besar pada budaya dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Melihat aspek lain dari komunikasi organisasi, kita dapat menyoroti komunikasi formal dalam dua dimensi penting, yaitu vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal melibatkan aliran informasi dari satu tingkat hierarki ke tingkat lainnya. Itu seperti ketika manajemen memberikan arahan kepada karyawan atau sebaliknya. Sementara itu, komunikasi horizontal terjadi antara individu atau kelompok sejajar, memungkinkan pertukaran informasi di antara rekan sejawat untuk mendukung koordinasi dan informasi. Penting juga mencermati komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal mencakup pertukaran informasi di dalam organisasi, mendukung koordinasi tugas dan membangun budaya perusahaan. Sebaliknya, komunikasi eksternal melibatkan interaksi dengan pihak di luar organisasi, seperti pelanggan, mitra bisnis, ataupun kepada khalayak umum atau masyarakat umum. Efektivitas dalam kedua dimensi ini memainkan peran penting ataupun peran kunci dalam membangun citra perusahaan dan menjaga hubungan yang sehat dengan berbagai pemangku kepentingan. Tentu saja, dalam era digital, peran komunikasi melalui teknologi juga semakin mendominasi. Komunikasi melalui email ataupun pesan instan dan platform kolaboratif lainnya itu bisa membentuk pola baru dalam pertukaran informasi. Teknologi ini mempercepat alur kerja dan memungkinkan bekerja sama tanpa terkendala batas geografis. Namun tidak hanya tentang kata-kata tertulis atau diucapkan saja, komunikasi visual juga menjadi sangat penting. Infografis, grafik, dan presentasi visual memberikan cara yang kuat untuk menyampaikan informasi dengan dampak yang lebih besar. Sehingga dalam konteks komunikasi organisasi, berbagai jenis komunikasi ini saling melengkapi, membentuk jaringan yang kompleks dan dinamis untuk mendukung keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan menjaga keseimbangan di antara. Nah, menurut saudara Ivan, bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi komunikasi organisasi? Bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi komunikasi organisasi? Perubahan teknologi telah memberikan dampak besar pada komunikasi organisasi, mengubah cara organisasi berinteraksi secara internal dan eksternal. Pertama-tama, adopsi alat komunikasi digital seperti email, platform kolaborasi, dan pesan instan telah mempercepat pertukaran informasi. Karyawan dapat berkomunikasi secara real time tanpa terbalas oleh batas geografis, memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan dan situasi mendesak. Sementara itu, media sosial juga memainkan peran signifikan dalam meningkatkan visibilitas dan integritas organisasi. Organisasi menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menciptakan kanal yang terbuka dan transparan, membangun keterlibatan serta mendukung citra merek. Teknologi juga telah mengubah cara penyampaian pesan. Video konferensi dan webinar memungkinkan pertemuan dan presentasi tanpa kehadiran fisik, memfasilitasi kolaborasi global tanpa memerlukan perjalanan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi biaya terkait perjalanan bisnis. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, terutama sehubungan dengan keamanan data dan privacy. Organisasi perlu mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan teknologi baru untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan keamanan komunikasi internal. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah membuka pintu untuk komunikasi yang lebih efektif dan efisien di dalam organisasi, mempercepat aliran informasi dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Sementara itu, organisasi perlu tetap beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk memanfaatkan potensi positif yang mengatasi tantangan yang muncul. Sekian. 3. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Cepi, apa pentingnya umpan balik dalam komunikasi organisasi? Mengenai pertanyaan pentingnya umpan balik dalam suatu komunikasi organisasi. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih umpan balik itu.
Umpan balik dalam komunikasi organisasi itu merujuk pada tanggapan atau informasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain terkait dengan pesan atau perilaku yang telah disampaikan. Ini menciptakan suatu siklus interaktif di mana penyampaian pesan itu tidak hanya terjadi pada satu arah saja, tetapi melibatkan respon yang dapat membentuk dan memperbaiki sebuah proses komunikasi. Umpan balik memiliki peran sentral dalam memperkuat komunikasi organisasi. Pertama-tama, umpan balik memberikan informasi yang sangat berharga tentang sejauh mana sih pesan itu bisa dipahami oleh si penerima pesan itu. Ini juga bisa menciptakan peluang untuk penyelesaian dan klarifikasi jika terdapat kebingungan atau kesalahpahaman dalam suatu penyampaian informasi. Selanjutnya itu, umpan balik itu bisa membuka pintu untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan menerima tanggapan dari berbagai pihak, organisasi itu bisa mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam komunikasi mereka. Ini membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan di masa depan. Umpan balik juga berperan dalam membangun keterlibatan dan motivasi karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa suara mereka didengar dan tanggapan mereka ini dihargai, hal ini bisa menciptakan iklim kerja yang sangat positif. Ini dapat meningkatkan kepuasan kerja pada diri setiap anggota tim atau karyawan, produktivitas, serta keterlibatan secara keseluruhan dalam penyelesaian tim. Pentingnya umpan balik juga terkait dengan kemampuannya dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Dengan mendapatkan perspektif dari berbagai pihak, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan akurat. Ini membantu mengurangi risiko kesalahan atau human error atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan atau strategi bisnis. Dalam esensinya, umpan balik menciptakan siklus dinamis di mana komunikasi dapat terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan dari organisasi itu sendiri. Dengan memperlakukan umpan balik sebagai alat pembelajaran dan perbaikan, organisasi itu bisa memperkuat dan membentuk fondasi komunikasinya serta menciptakan lingkungan yang terbuka atau inklusif dan memajukan tujuannya secara bersama-sama. Umpan balik tidak hanya bermanfaat untuk individu saja, tetapi juga untuk keseluruhan tim dan organisasi. Dalam lingkungan kerja yang didukung oleh umpan balik ini, tercipta budaya belajar yang memotivasi untuk adanya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Tim yang terbuka terhadap umpan balik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan yang lebih efektif. Pentingnya umpan balik juga mencuat dalam pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang aktif bisa mencari umpan balik atau menciptakan umpan balik dari bawahannya, memiliki wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan tim itu sendiri. Ini menciptakan hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim, membangun kepercayaan serta meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Selain itu, umpan balik memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dalam konteks bisnis itu sendiri, mendengar umpan balik dari pelanggan itu bisa membantu keberlangsungan bisnis atau membantu organisasi itu sendiri untuk menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini membuka peluang untuk inovasi produk dan pengembangan bisnis yang lebih efektif. Perlu dicatat juga bahwa penerimaan umpan balik ini tidak hanya sekedar pendengaran saja, tetapi juga melibatkan sikap terbuka terhadap perubahan. Artinya kita tidak boleh bersikap defensif atau bersifat kolot ya atau tertutup. Organisasi yang siap menerima umpan balik sebagai sarana untuk pertumbuhan dan pembelajaran cenderung lebih tangguh di tengah perubahan dan persaingan bisnis yang cepat, sehingga umpan balik bukan hanya sekedar alat evaluasi, melainkan fondasi yang dapat membangun hubungan serta menciptakan peningkatan kinerja dalam bekerja dan menciptakan budaya organisasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dinamis di dunia bisnis. Dalam setiap siklus umpan balik, terdapat peluang untuk tumbuh dan meningkatkan komunikasi, baik di tingkat individu, tim, maupun organisasi secara keseluruhan. Hai Ivan, ini pertanyaan buat kamu nih. Apa strategi yang efektif untuk mengelola komunikasi dalam situasi yang krisis? Apa strategi yang efektif untuk mengelola komunikasi dalam situasi krisis? Oke. Mengelola komunikasi dalam situasi krisis memerlukan strategi yang matang untuk meminimalkan dampak negatif dan membangun kepercayaan. Dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Pertama-tama, transparansi adalah kunci. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak terkait dapat
terkait dapat membantu mengurangi spekulasi dan mengatasi ketidakpastian. Pemimpin organisasi harus menjadi sumber informasi untuk dan memberikan pembaruan reguler. Selain itu, respon yang cepat dan terkoordinasi penting untuk meredakan krisis, menempatkan tim respon krisis yang terlatih dan memiliki peran yang jelas dapat memastikan bahwa tanggapan organisasi dilakukan secara efisien. Komunikasi internal dan eksternal perlu selaras untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran. Penting juga untuk memperhatikan empati dalam komunikasi, memahami kekhawatiran dan kebutuhan pemangku kepentingan serta menunjukkan bahwa organisasi peduli dapat membangun kepercayaan. Selain itu, mendengarkan secara aktif terhadap umpan balik dan kekhawatiran dapat membantu membentuk respon yang lebih baik. Media sosial juga perlu dikelola dengan hati-hati. Aktif memantau percakapan online, memberikan pembaruan terkini, dan menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran di platform media sosial dapat membantu mengelola naratif dan menghindari tersebarnya informasi yang tidak akurat. Terakhir, evaluasi pasca krisis adalah langkah krusial untuk memahami mempelajari yang dapat diambil. Organisasi perlu mengevaluasi respons mereka, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan menggabungkan pembelajaran ini ke dalam perencanaan krisis masa depan. Dengan menetapkan strategi ini, organisasi dapat minimalkan dampak negatif, membangun kepercayaan, dan mengelola komunikasi secara efektif dalam situasi krisis. Terima kasih. Lagi nih sama Mas Cepi, bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk memecahkan konflik di tempat kerja? Pertama-tama, pembukaan saluran komunikasi yang terbuka dan jujur itu bisa membantu mengidentifikasi terhadap akar masalah yang ada. Dengan memungkinkan semua pihak berbicara dan menyampaikan pandangan mereka, konflik ini dapat dianalisis dengan lebih baik. Komunikasi yang efektif juga bisa melibatkan kemampuan pendengaran dengan penuh perhatian. Ketika pihak terlibat saling mendengarkan, hal ini bisa menciptakan lingkungan di mana setiap individu itu merasa dihargai dan dipahami. Ini dapat mengurangi ketegasan dan membangun dasar untuk solusi bersama. Penggunaan teknik komunikasi non-defensif juga dapat membantu meredakan konflik. Ini melibatkan merespon kritik atau pendapat yang berbeda dengan cara yang terbuka dan tidak mengancam. Menghindari komunikasi yang defensif atau dialog yang defensif itu juga bisa membangun sesuatu yang konstruktif, membuka ruang untuk mencari solusi. Selain itu, menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata atau tindakan yang merendahkan dapat memperkuat komunikasi positif. Hal ini membantu mencegah situasi konflik dari memburuk dan memastikan bahwa pembicaraan tetap fokus pada isu, bukan pada permasalahan individu. Implementasi pertemuan dari mediasi atau fasilitasi juga dapat menjadi alat yang sangat efektif. Seorang mediator yang terlatih dapat membantu memandu sebuah diskusi dan menciptakan ruang yang aman serta nyaman dalam mengarahkan pihak yang terlibat konflik untuk bisa menemukan solusi yang terbaik secara bersama-sama. Penting untuk diingat bahwa komunikasi itu merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelesaian konflik yang tidak hanya isinya tentang pembicaraan saja, tetapi juga tentang pemahaman emosional atau sisi afektivitas. Mengakui perasaan dan perspektif pihak terlibat dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin muncul. Karena aspek emosional dari konflik, dengan menggunakan komunikasi sebagai alat utama, organisasi itu bisa menciptakan iklim yang sangat mendukung dalam penyelesaian konflik yang bisa dibangun secara dengan konstruktif. Ini tidak hanya memperbaiki hubungan di antara individu yang terlibat konflik saja, melainkan juga bisa memupuk budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Dalam konteks penyelesaian konflik di tempat kerja, komunikasi ini juga bisa menjadi jembatan untuk membangun pemahaman secara kebersamaan dan menemukan solusi yang tepat yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat ini. Proses dialog terbuka memungkinkan pertukaran pandangan dan kebutuhan, membuka ruang bagi negosiasi yang sangat adil.
Selanjutnya, komunikasi dapat digunakan untuk merancang perjanjian atau kesepakatan bersama antar pihak yang terlibat. Dengan melibatkan semua pihak dalam menyusun aturan atau solusi yang dapat diterima secara bersama, hal ini bisa menciptakan tanggung jawab kebersamaan dan memberikan dasar untuk perubahan positif dalam hubungan kerja. Pentingnya komunikasi ini tidak hanya terletak pada saat konflik sedang terjadi saja, tetapi juga pada langkah-langkah pencegahan ataupun langkah-langkah pencegahan itu dalam membangun budaya komunikasi terbuka dan proaktif itu bisa membantu mengidentifikasi dan menanggapi isu-isu kecil sebelum menjadi konflik yang lebih besar. Dalam situasi konflik yang sangat kompleks, komunikasi dapat melibatkan tim kerja lintas fungsional atau antar divisi. Keterlibatan berbagai perspektif dapat membawa keyakinan ide dan solusi yang alternatif. Ini juga menciptakan kesempatan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika organisasi dan bisnis, dan juga bisa mendorong kolaborasi di antara berbagai unit. Sekian. Kembali lagi kepada Mas yang katanya nih, dia nih mirip Rizky Febian. Pertanyaan buat kamu adalah, bagaimana komunikasi berperan dalam merancang strategi pemasaran organisasi? Bagaimana komunikasi berperan dalam merancang strategi pemasaran organisasi? Komunikasi memainkan peran kunci dalam merancang strategi pemasaran organisasi. Pertama-tama, komunikasi membantu organisasi memahami pasar dan audiens target melalui riset pasar dan analisis tren industri. Organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan potensial. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang pesan pemasaran yang efektif. Selanjutnya, komunikasi membantu merancang posisi merek yang kuat. Pesan yang disampaikan kepada konsumen harus mencerminkan nilai-nilai, manfaat, dan keunikan produk atau layanan. Komunikasi yang konsisten dan terfokus membentuk citra merek yang kuat dan mudah diinginkan di benak konsumen. Selain itu, komunikasi memainkan peran vital dalam pemilihan saluran pemasaran yang tepat. Organisasi perlu memilih metode komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens target mereka. Apakah melalui media sosial, iklan televisi, kampanye email, atau strategi kombinasi? Pemilihan saluran ini harus sesuai dengan cara konsumen berkomunikasi dan menerima informasi. Komunikasi juga mendukung interaksi langsung dengan pelanggan. Strategi pemasaran dapat mencakup komunikasi dua arah melalui pertanyaan, umpan balik, dan keterlibatan pelanggan. Ini membantu organisasi memahami respon konsumen secara langsung dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka berdasarkan umpan balik yang diterima. Penting juga untuk menciptakan narasi yang menarik melalui komunikasi. Menceritakan cerita yang relevan dan menginspirasi dapat membangkitkan emosi dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Komunikasi yang baik membantu menyampaikan cerita mereka dengan cara yang menarik dan meyakinkan. Dengan demikian, komunikasi adalah elemen kunci dalam setiap langkah merancang strategi pemasaran, dari pemahaman dasar hingga pengembangan merek, pemilihan saluran, interaksi pelanggan, dan penciptaan narasi. Komunikasi yang efektif membantu landasan kuat bagi kesuksesan strategi pemasaran organisasi. Hai Mbak Rani, kita kembali lagi dengan pertanyaan, yaitu bagaimana cara menilai keberhasilan program komunikasi organisasi? Bagaimana cara menilai keberhasilan program komunikasi organisasi? Menilai keberhasilan program komunikasi, informasi melibatkan evaluasi berbagai aspek untuk memastikan bahwa tujuan komunikasi tercapai dan kontribusi positif terhadap organisasi. Berikut beberapa cara untuk menilai keberhasilan program organisasi. 1. Tujuan, klarifikasi, dan pencapaian. Pastikan bahwa tujuan komunikasi telah dibentuk dengan jelas sejak awal. Evaluasi sejauh mana program tersebut mencapai tujuan-tujuan. Misalkan, apakah kesadaran meningkat?
Apakah pemahaman pesan ditingkat atau apakah keterlibatan karyawan meningkat? 2. Feedback. Dari pemangku kepentingan, problem umpan balik langsung dari pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Evaluasi, apakah proses dan pandangan mereka sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pengukuran, keterlibatan karyawan, tinjau tingkat partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam program komunikasi. Pertimbangan apakah ada peningkatan dalam kolaborasi, komunikasi tim, dan semangat kerja. 4. Analisis data kualitatif. Gunakan data kualitatif seperti survei analisis data website atau metrik media sosial untuk mengukur dampak dan jangkau pesan. Tentukan apakah ada peningkatan dalam tingkat keterlibatan online atau offline. 5. Pengukuran efisien dan efektivitas. Tinjau sejauh mana program tersebut efisien dari segi anggaran, sumber daya, dan dikeluarkan. Evaluasi apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai secara efektif dan apakah program memberikan nilai tambah yang diharapkan. 6. Perubahan perilaku atau budaya. Tinjau apakah ada perubahan perilaku atau budaya organisasi yang diinginkan setelah implementasi program komunikasi. Identifikasi indikator perilaku atau budaya yang diukur untuk menilai dampaknya. 7. Survei dan wawancara. Dilakukan survei atau wawancara dengan karyawan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang persepsi dan pengaruh program komunikasi. Evaluasi tingkat pemahaman, dukungan, dan keterlibatan berdasarkan tanggapan langsung. Dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi keberhasilan dan area memperbaiki dalam program komunikasi mereka. Memastikan bahwa investasi mereka dalam komunikasi memberikan nilai-nilai yang diinginkan. Next. 3. Sekarang udah memanas ya. Tentunya kita pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Mbak Selvi nih, bagaimana komunikasi internal berperan dalam mendukung visi dan misi organisasi? Jadi tadi pertanyaannya bagaimana komunikasi internal berperan dalam mendukung konflik di tempat kerja. Kalau menurut aku yang pertama, komunikasi internal itu memiliki peran krusial dalam mendukung visi dan misi organisasi. Yang pertama, melalui komunikasi yang jelas, karyawan dapat memahami visi dan misi perusahaan dengan lebih baik. Pesan-pesan yang terarah membantu menciptakan pemahaman bersama tentang arah dan tujuan organisasi tersebut. Itu memberikan karyawan landasan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif. Dan selanjutnya, komunikasi internal yang efektif membantu membangun keterlibatan karyawan terhadap visi dan misi. Jadi ketika karyawan merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi, motivasi mereka untuk berkontribusi secara maksimal meningkat. Hal ini menciptakan budaya kerja yang mendukung visi dan misi perusahaan. Komunikasi internal juga memainkan peran dalam menyampaikan perubahan dan perkembangan terkini kepada karyawan. Ketika karyawan diberi informasi secara teratur tentang perubahan strategis atau pergeseran dalam misi organisasi, mereka dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar atau lingkungan bisnis. Jadi selain itu, melalui saluran komunikasi internal, organisasi dapat membangun kolaborasi dan pemahaman antar departemen. Hal ini memastikan bahwa selain itu, melalui saluran komunikasi internal, organisasi dapat membantu kolaborasi dan pemahaman antar departemen.
Hal ini memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Jadi dengan demikian, komunikasi internal bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun pemahaman, keterlibatan, kolaborasi, dan adaptabilitas. Semua elemen ini bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Cukup sekian nih bincang-bincang santai dari kelompok 8. Dari saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung dari kelompok 8. Cukup sekian dari saya, kembali lagi dengan saya.